dia Bahana Suara tadi masih dengan Bang Yudi Firmansyah dan juga masih dengan Bang Rudy Herlambang. Ketemu lagi di segmen kedua kita, bro. Betul banget, dan kita udah kedatangan kembali. Iya, kalau tadi tokohnya tuh level satunya loh. Level 1. Bukan KW, bukan kaleng-kaleng Iya. tadi, ketua reformasi birokrasi loh. Dan yang ini datang. level? Ini Level dunia. naganya yang datang turun. Dan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi udah kita informasikan Mas Bro bahwa tanpa kita informasikan pun ratusan pertanyaan chat yang banyak sekali masuk dengan kita ya. Betul banget. Dan ya. saya yakin padahal waktu kita mau sholat Jumat nih. Iya. Nah, sorry aja kalau nanti teman-teman yang ngajukan pertanyaan tidak bisa terjawab sekarang, tapi kita sudah buka tadi kesempatan untuk dialog yang akan datang ya. Betul. Oke. Siapa tamu kita namanya? Ibu Ovi Sofiana. Tepuk dong. Asik. Ini di dunia lain tepuk tangan semua, bro. Iya betul. Gitu, ya. Mungkin gini, ibu siap juga kenapa kita kayak gini aja. Ini urat badan nggak terputus, Bu, kalau di radio memang gitu, Bu ya. Beda banget kita ya. Beda banget. Padahal di putih gue loh. Kita nggak ada urat baru di sini. Sorry teman-teman. Ini selain kita di sini, Ibu Ovi, di lantai 5 di ruang rapat Deputi 1 itu para agen perubahan dari Deputi 1 itu kumpul gitu ya. Dan teman-teman tadi ada yang chat dari luar Perpusnas juga, banyak yang mengajukan pertanyaan. Dan salah satu pertanyaannya memang akan berkaitan dengan apa yang mau kita ajukan kepada Ibu Deputi. Kalau tadi Pak Ahmad Maskuri sebagai Ketua RB sudah berbicara tentang bagaimana peran perpustakaan nasional, baik itu tingkat nasionalnya dan bagaimana dalam melakukan reformasi birokrasi. Nah, yang ingin kita diskusikan dalam waktu yang sedikit ini kepada Ibu Ovi, ini bagaimana nih tagline-nya kan mau menuju tingkat kelas dunia. Menuju kelas dunia. Apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional persiapan menuju kelas dunia? Pasti dong ada tantangan-tantangannya. Monggo Ibu. Waktu 2 hari diberikan untuk Ibu. Bukan dunia maya. Dunia maya ini, dunia nyata 20 menit. Iya. Baik, terima kasih Bang Rudi, Mas Yudi. Kalau berbicara visi Perpusnas kelas dunia, saya kira kalau bicara kelas dunia itu tentu harus kita siap dari mulai layanan, koleksi, tenaga dan sebagainya. Tetapi kalau bicara kelas dunia, sebenarnya Perpustakaan Nasional ini sudah kelas dunia. Pasti. Contoh, Perpustakaan Nasional untuk salah satu layanan open access jurnal itu sudah diakui menjadi peringkat pertama di dunia yang melaksanakan. Ya. Nah, selain itu, IPUSNAS kita mempunyai koleksi digital yang bisa diakses melalui smartphone atau mobile pintar. Ini sudah diranjau oleh masyarakat yang kelas dunia karena memang yang paling mudah orang membaca, utamanya masyarakat Indonesia yang ada di belahan bumi di dunia sana. Mereka kangen dengan buku-buku digital berbahasa Indonesia. Mereka bisa membuka koleksi digital Perpustakaan Nasional melalui aplikasi IPUSNAS. Nah, selain itu, visi lain atau kegiatan lain yang bisa menembus kelas dunia, kita layanan juga. Layanan Perpustakaan Nasional seluruhnya ini sudah bisa diakses. Hanya memang dalam hal keterbatasan, kembali lagi keterbatasan akses ini yang kadang-kadang juga menjadi persoalan. Tetapi ada juga program-program lain, program-program Perpusnas yang sudah diadop oleh negara lain. Salah satunya mungkin nanti Bang Rudi atau Mas Yudi bisa menggali di rekan saya di unit Kedeputian 2. Program transformasi layanan berbasis inklusi sosial ini sudah diadop oleh Perpustakaan Nasional di Afrika Selatan. Mereka pernah berkunjung ke sini untuk bisa, karena memang di Afrika Selatan itu kan banyak masyarakat yang memang tinggal di pedesaan ya. Mereka ingin melihat seberapa jauh sih Perpustakaan Nasional dengan letak geografis di Indonesia yang mungkin hampir sama dengan mereka. Kok Perpusnas bisa sukses menjangkau sampai ke desa-desa, sampai ke daerah-daerah pesisir, daerah-daerah pegunungan. Sebenarnya seperti apa sih program yang sudah dilakukan oleh Perpusnas? Mereka datang ke sini berombongan sekitar 20 atau 25 orang untuk belajar program transformasi layanan Perpustakaan Nasional yang sudah terselenggara di Indonesia. Selain itu, Malaysia juga mengadop program kita. Filipina juga sama. Jadi kalau bicara kelas dunia, Perpustakaan Nasional Indonesia ini sudah menjangkau dunia dan mereka sudah, beberapa negara sudah mengadop program-program yang sudah terselenggara di Indonesia.
Nah, hanya memang tentu ada masalah-masalah, kendala-kendala yang kita hadapi. Salah satunya adalah SDM. SDM baik kualitas maupun kuantitas, karena memang SDM perpustakaan ini, apalagi yang sudah kita harus menjangkau dunia, selain jumlah maupun juga mutu, ini yang perlu kita tingkatkan. Bayangkan, untuk layanan ini kita hanya punya SDM 230 orang dengan letak lantai 24 orang, dengan jenis layanan kurang lebih ada 17 jenis layanan yang terselenggara. Jadi kalau kita mulai membagi, satu lantai itu hanya bisa 4 orang, ya. Nah, inilah kembali lagi SDM yang harus kita tambah, baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian juga koleksi. Ternyata kalau sudah bicara dunia, namanya masyarakat, jangankan dunia, masyarakat Indonesia juga mempunyai keinginan, mempunyai selera yang berbeda-beda. Kita Perpustakaan Nasional harus bisa memuaskan keinginan para pemustaka, memuaskan kebutuhan para pemustaka. Ini juga yang perlu, keberagaman koleksi yang perlu kita lebih tingkatkan. Selain koleksi, layanan. Nah, layanan ini juga tentu Bang Rudi, Mas Yudi, layanan ini kembali, jenis layanan ini perlu kita buat inovasi-inovasi lain yang intinya adalah memudahkan. Seperti besok insya Allah kita akan buka layanan sirkulasi yang sudah sekian tahun Perpustakaan Nasional berdiri. Kita akan membuka layanan peminjaman untuk masyarakat Indonesia. Nah, hanya memang layanan sirkulasi ini kita coba uji cobakan dulu dalam 1-2 tahun ini untuk wilayah Jabodetabek dulu. Karena memang ya, kembali lagi perlu kesiapan lagi, tenaga, koleksi maupun layanan. Layanan oke, kita sudah siap, perangkat IT, perangkat digital semua kita siap. Kembali lagi koleksi. Nah, koleksi ini katakanlah, bayangkan sejabodetabek saja kita harus melayani kurang lebih 540 ribuan orang, baru Jabodetabek. Dan pemustaka potensial Jakarta saja 230 orang yang harus kita layani, belum Bekasi, Tangerang, Depok. Jadi kurang lebih Jabodetabek itu sekitar 540 ribu. Ini baru Jabodetabek, belum Jawa yang lain ya, belum Sumatera, belum yang lain-lainnya. Karena memang Perpustakaan Nasional ini adalah milik Indonesia, bukan hanya milik masyarakat di Jawa. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ke depan kita bisa menjangkau layanan ini kepada masyarakat, khususnya layanan sirkulasi, layanan peminjaman. Barangkali itu beberapa hal yang bisa diinformasikan, dan saya berharap bahwa seluruh layanan, seluruh fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oh, ada satu lagi yang kita lakukan di Perpustakaan Nasional ini, baru kita lakukan di tahun 2019, adalah kita mengadakan kegiatan-kegiatan dalam hal pembekalan kepada masyarakat untuk bisa memiliki suatu keterampilan tertentu. Nah, jadi teman-teman di layanan ini mengadakan kegiatan workshop, misalnya workshop bagaimana meracik kopi yang enak, bagaimana membuat rajutan yang bagus, bagaimana membatik. Nah, ini dengan harapan bahwa masyarakat pulang dari tempat workshop ini mempunyai keahlian yang mereka bisa hidup, bisa sejahtera untuk memenuhi kehidupannya. Ini yang disebut dengan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Itu Wis, Bang Rudi, keren Mas Rudi. Bro. Keren loh, ternyata Perpustakaan Nasional yang dunia sekali, Betul. Pak. Iya. Cuma memang budayanya kita tuh kan nggak suka menggembar-gemborkan. Nah. Ya. Ternyata bayangkan 230 orang bukan ngurusi Jabodetabek, Jawa, Indonesia saja, tapi dunia loh. Iya, itu. Dan tambah lagi ada dunia maya loh di Indonesia. Itu kan dunia maya Iya, ya. iya bener banget, karena biasanya yang dunia maya itu melalui aplikasi. Betul.